Sahih Muslim, Kitab Thaharah, nomor hadis 334. Wa hadatsana dan bercerita pada kami Muslim sapa Zuhair bin Harbin. Hadatsana Ya'qub ibnu Ibrahim, hadatsana Abi, bapakku, berarti bapaknya Ya'qub, namanya adalah Ibrahim. An Solih, Solih ini adalah Solih bin Kaisan. Kola berkata sopo Az-Zuhri, Kola berkata sopo Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini nama lainnya Zuhri. Jadi ada suatu keistimewaan di sini ya. Ada sesuatu yang tidak lazim. Jadi Soleh meriwayatkan hadis dari Ibnu Syihab atau Zuhri. Sementara sebenarnya Solih bin Kaisan ini usianya lebih tua daripada Zuhri. Jadi wong tua ngaji karo bocah cilik. Ya bukan bocah cilik ya, usianya lebih muda lah. Itu tidak ada masalah seperti itu. Ya. Walakin dan tetapi Urwatu utawi Urwah iku yuhaddisu, bercerita dia Urwah an Humron dari Humron. Lah, walakin di sini ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya, yang mana Urwah itu bercerita hadis dari Humron. Lah, Humron ini adalah bekas budaknya Utsman bin Affan. Itu ya. Jadi dalam masalah ini ada 4 tabi'in. Kalau dihubung-hubungkan dengan hadis atasnya. Jadi hadza isnadun ijtama'a fihi arba'atun tabi'iyun. Jadi ada 4 tabi'in dalam sanad hadis yang berkaitan dengan hadisnya Utsman ini. Semuanya adalah orang Madinah, yarwi ba'duhum an ba'din. Anahu sesungguhnya Humron, iku kola berkata dia Humron. Falamma tawaddo'a maka ketika wudu, sudah wudu siapa Utsman, kola berkata dia Utsman. Jadi ini masih terkait dengan hadis yang di atasnya dan bisa dilihat di video sebelumnya. Kola berkata dia Utsman, wallahi demi Allah la uhaddisannakum, niscaya akan bercerita sungguh aku pada kalian hadisan pada suatu hadis, wallahi demi Allah, laula ayatun seandainya tidak ada suatu ayat fi kitabillah di dalam kitabnya Allah, jawabnya lau ma hattas tukumuhu, maka tidak bercerita aku Utsman pada kalian pada hadis. Jadi aslinya kata adalah hattas tukum. Nah, berhubung ada hunya sehingga memnya yang asalnya disukun dihidupkan, ma hattas tukumuhu. Nah, gitu. Nah, penjelasannya sudah dijelaskan di hadis sebelumnya. Ini sesungguhnya aku, Utsman, iku sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi, la yatawaddau tidak wudu sapa rajulun seorang laki-laki.
Fayuhsinu maka memperbaiki dia rojul wudu'ahu pada wudunya. Jadi fayuhsinu wudu'ahu itu artinya dia menyempurnakan wudunya tersebut betul-betul sempurna sifatnya berikut adabnya. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan betul wudhu berikut adabnya, berikut syarat-syaratnya. Ya. Jadi diusahakan wudhu kita itu betul-betul sah, ya, tidak meragukan, tidak jangan sampai ada orang yang menganggap wudhu kita itu salah. Ya, jangan sampai ada orang yang menganggap wudhu kita itu salah. Sehingga dalam wudhu itu perlu diperhatikan pertama adalah tasmiyah, baca bismillah. Kemudian niat, umurnya juga diperhatikan. Ya, dimaksimalkan betul, diocok-ocok betul itu mulutnya. Istinsak, memasukkan air ke hidung. Ini sekaligus bisa ngusir setan ini. Terus kemudian diistinsarkan, dikeluarkan dari hidung, mengusap kepala, mengusap telinga, ya. Terus menggosok anggota badan, dan di situ harus dilakukan secara berurutan tertib, ya, sesuai aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang diperhatikan adalah airnya itu didapatkan secara baik, bukan air curian. Itu perlu diperhatikan juga, ya. Itu arti dari memperbaiki wudhu. Jadi tidak wudhu seorang laki-laki kemudian dia memperbaiki wudhunya. Kemudian yusolli, sholat dia as-sholat pada sholat. Kalau di riwayat lain sholat ini sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Ila kecuali gufiro diampuni, lahu bagi dia rojul, opo ma apa-apa bainahu antara sholat yang dilakukan dengan wudhu yang baik tersebut, wa bainas sholati dan antara sholat allati yang taliha mendekati apa sholat pada sholat yang sudah dilakukan. Jadi zuhur sampai dia sholat asar itu diampuni dosanya. Lah dosa di sini tentunya adalah dosa yang kecil, bukan habis sholat terus zina, nah terus habis itu alah nanti wudhu juga diampuni, tidak bisa seperti itu. Karena zina itu bagian dari dosa besar, ada penghapus dosanya sendiri. Qala berkata sopo Urwah, jadi Utsman kan tidak merinci secara jelas ayat yang mana. Lah Urwah itu menjelaskan al-ayah utawi ayat yang dimaksud oleh Utsman adalah di surat Al-Baqarah, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi innalladzina sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyimpan mereka ma anzalna pada apa yang kami turunkan minal bayyinat dari berbagai penjelasan wal huda dan petunjuk. Ila qaulihi sampai firman-Nya Allah al-la'inun. Terus ayatnya berikutnya kan illal ladzina tabu. Ayat ini berkaitan dengan ahli kitab. Memang berkaitan dengan ahli kitab. Tapi kalau kita nyimpen ilmu tidak menyampaikan, nah ancamannya ya sama. Karena Nabi menjelaskan barang siapa yang menyimpen ilmu tidak menyampaikannya, uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Ya, dikendalikan dengan tali kendari dari neraka.